Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Mokhtar dengan NIM 251080201007. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep matriks dalam ekonomi. Nah, sebelumnya matriks merupakan alat matematika yang sangat powerful dalam dunia ekonomi modern. Nah, dengan kemampuannya menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, matriks memungkinkan analisis data ekonomi berskala besar secara sistematis dan efisiensi. Nah, penerapan matriks mencakup berbagai bidang dalam ekonomi, mulai dari perbankan, investasi, hingga analisis antar sektor industri. Nah, dan menjadikannya fondasi penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, matriks juga membantu menyusun dan menganalisis data ekonomi berskala besar secara sistematis. Lalu, matriks juga digunakan dalam produksi, penjualan, investasi, dan transaksi antar sektor ekonomi. Lalu, matriks juga mempermudah perhitungan kompleks dan pengambilan keputusan ekonomi yang akurat. Terus selanjutnya yang terakhir, matriks juga menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dan profesional di bidang ekonomi dan perbankan modern. Nah, lalu apakah sih apa pengertian dari matriks? Nah, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom membentuk susunan persegi panjang dan ditulis di antara tanda kurung. Nah, seperti yang ada di PPT, contoh matriks ordo 2x2. 2x2 yang pertama yaitu dua yang pertama itu yang dimaksud yaitu dua baris. Dua baris adalah dua angka ke samping, dan dua kolom adalah dua angka ke bawah. Misal contoh matriks 2x2 dalam kurung 3, 5, 7, dan 2. Nah, dua baris maksudnya yaitu atas dan bawah. Baris pertama yaitu diisi dengan 3 dan 5, baris kedua diisi dengan 7 dan 2. Sedangkan dua kolom yaitu kolom pertama diisi 3 dan 7, sedangkan kolom kedua diisi 5 dan 2. Nah, itu adalah maksud dari dua baris dan dua kolom. Nah, sedangkan vektor dalam konsep matriks adalah matriks khusus yang hanya memiliki satu baris atau vektor baris atau satu kolom. Nah, atau vektor kolom. Nah, jadi vektor itu biasanya hanya memiliki satu baris, atau kalau nggak satu baris, satu kolom. Nah, contoh vektor kolom 3x1 yaitu 3 baris dan satu kolom. Jadi 3 barisnya terdiri dari baris pertama diisi oleh 4, baris kedua diisi oleh 6, baris ketiga diisi oleh 9, dan satu kolom. Nah, satu kolom itu berisi 4, 6, dan 9. Nah, ordo matriks dinyatakan sebagai M kali N, di mana M yaitu jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Nah, matriks dan vektor digunakan untuk menyusun data ekonomi secara terstruktur dan sistematis. Nah, contoh penerapan matriks dalam penjualan produk. Nah, diceritakan sebuah perusahaan menjual produk A dan produk B selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari. Nah, data penjualan dapat disusun dalam bentuk matriks. Nah, matriks penjualan P sama dengan dalam kurung siku, buka kurung siku 2 kali 100, 120, tutup kurung siku, buka kurung siku 80, 90,
tutup kurung siku 2 kali. Nah, keterangannya yaitu baris pertama produk A yaitu Januari 100, Februari 120. Lalu baris kedua diisi produk B Januari yaitu 80, Februari 90. Nah, itu. Nah, dengan menyusun data penjumlahan data dalam bentuk matriks, perusahaan dapat dengan mudah menganalisis perkembangan penjualan setiap produk per bulan. Matriks memudahkan perbandingan data antar produk dan antar periode, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis berdasarkan tren penjualan yang terstruktur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi penjumlahan matriks. Nah, apa sih operasi penjumlahan matriks? Nah, penjumlahan matriks adalah operasi yang menjumlahkan dua matriks dengan cara menambahkan elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama. Nah, penjumlahan hanya dapat dilakukan pada matriks yang memiliki ordo yang sama, ordo atau ukuran yang sama. Dan jika matriks A berordo M kali N, maka matriks B juga harus berordo M kali N. Misal, matriks A memiliki ordo 2 kali 2, maka matriks B juga harus memiliki ordo 2 kali 2. Nah, cara penjumlahannya bagaimana? Cara penjumlahannya yaitu jumlahkan elemen pada baris dan kolom yang sama. Misal baris pertama, kolom pertama, maka ditambahkan dengan baris pertama atau kolom pertama. Nah, contoh di sini misalkan A plus B buka kurung siku 2 kali, A11 plus B11, A12 plus B12, tutup kurung siku, buka kurung siku, A21 plus B21, A22 plus B22, tutup kurung siku 2 kali. Nah, misal contohnya A sama dengan buka kurung siku 2 kali 3,5, tutup kurung siku 1 kali, buka kurung siku 2,4, tutup kurung siku 2 kali. Nah, terus yang B buka kurung siku 2 kali 1,2, tutup kurung siku 1 kali, buka kurung siku 6,3, tutup kurung siku 2 kali. Nah, jadi A plus B yaitu buka kurung 2 kali 3 plus 1, 5 plus 2, tutup kurung siku, buka kurung siku 2 plus 6, 4 plus 3, tutup kurung siku 2 kali, sama dengan buka kurung siku 2 kali 4,7, tutup kurung siku 1 kali, buka kurung siku 8,7, tutup kurung siku 2 kali. Nah, jadi misalkan yang A itu yang angka pertamanya yaitu 3. Nah, di B itu juga yang di awal yang kolom pertama yaitu 1. Nah, jadi menjadi 3 plus 1. Nah, seperti itu. Nah, penjumlahan matriks sangat berguna dalam ekonomi untuk menggabungkan data dari berbagai sumber seperti penjualan dari beberapa cabang atau biaya dari berbagai divisi perusahaan. Nah, contoh kasus penjumlahan matriks dalam penjualan cabang itu misal matriks penjualan cabang A. Nah, cabang A menjual produk 1 dan 2 selama periode Januari Februari. A sama dengan buka kurung siku 2 kali 100,120, tutup kurung siku, buka kurung siku 80,90, tutup kurung siku 2 kali. Dan pada matriks penjualan cabang B,
Nah, cabang B menjual produk yang sama pada periode yang sama. Nah, B sama dengan buka kurung siku 2 kali 90, 110 tutup kurung, koma buka kurung siku 70,85 tutup kurung siku 2 kali. Nah, total penjualan gabungan, total penjualannya yaitu A plus B, dimana buka kurung siku 2 kali 190,230 tutup kurung itu hasil dari 100 plus 90 dan 120 plus 110. Nah, selanjutnya koma buka kurung siku 150,175 tutup kurung siku 2 kali. Menjumlahkan elemen pada posisi yang sama. Nah, manfaat analisis matriks itu mempercepat analisis total penjumlahan perusahaan dari seluruh cabang secara sistematis dan efisiensi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi pengurangan matriks. Nah, pengurangan matriks adalah operasi untuk mencari selisih antara dua data ekonomi yang disusun dalam bentuk matriks. Nah, syarat pengurangan matriks yaitu kedua matriks harus memiliki ordo atau ukuran yang sama. Itu syarat pertama, sama dengan syarat penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya itu pengurangan dilakukan elemen per elemen pada posisi yang bersesuaian. Sama juga dengan syarat penjumlahan. Lalu jika A dan B adalah matriks berordo M kali N, maka A kurang B sama dengan C, dengan C IJ. Nah, itu maksudnya baris dan J maksudnya kolom. Harusnya MN. Nah, C IJ sama dengan A IJ kurang B IJ. Nah, seperti yang ada di sini contohnya yaitu matriks 2 kali 2. Itu A sama dengan buka kurung siku 2 kali 5,8 tutup kurung, koma buka kurung siku 6,9 tutup kurung siku 2 kali, dan yang B sama dengan buka kurung siku 2 kali 2,3 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 1,4 2 kali tutup kurung siku. Nah, jadi A kurang B itu buka kurung siku 2 kali 5 kurang 2,8 kurang 3 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 6 kurang 1,9 kurang 4 tutup kurung siku 2 kali sama dengan buka kurung siku 2 kali 3,5 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 5,5 tutup kurung siku 2 kali. Nah, itu jawabannya yang terakhir. Nah, penerapan matriks dalam ekonomi itu operasi pengurangannya itu sangat berguna untuk menganalisis selisih data ekonomi seperti pertumbuhan penjualan, penghematan biaya, dan perubahan investasi antar periode. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat kasus pengurangan matriks pertumbuhan penjualan. Nah, data pertama yaitu menjelaskan tentang data penjualan 2024 atau matriks A. Nah, matriks A mewakili data penjualan tahun 2024 berupa produk A dan B di dua cabang bank A. Di dua cabang bank. Nah, rumusnya A sama dengan buka kurung siku 2 kali 120,150 kurung tutup kurung siku, koma buka kurung siku 90,110 tutup kurung siku 2 kali. Sedangkan data yang kedua yaitu data penjualan 2025 atau matriks B. Nah, matriks B ini mewakili data penjualan tahun 2025.
pada produk A dan B di dua cabang bank. Nah, B sama dengan buka kurung siku 2 kali 145 kurang atau koma 180 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 110, koma 135 tutup kurung siku 2 kali. Nah, perhitungannya yaitu perhitungan pertumbuhannya yaitu B dikurang A. Nah, pertumbuhan sama dengan B kurang A sama dengan buka kurung siku 2 kali 2,30 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 20,25 tutup kurung siku 2 kali. Nah, setiap elemen menunjukkan kenaikan penjualan per produk per cabang. Nah, analisis hasil pengurangannya yaitu hasil matriks pertumbuhan memudahkan manajemen mengevaluasi kenaikan penjumlahan tiap kategori periode secara sistematis dan akurat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kasus penghematan biaya produksi. Nah, di sini dengan menggunakan operasi pengurangan matriks, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi biaya produksi, yaitu dengan matriks S atau biaya produksi sebelum efisiensi dikurangi matriks T atau biaya produksi sesudah efisiensi. Nah, matriks S dikurangi matriks T menghasilkan matriks penghematan yang menunjukkan selisih biaya tiap divisi sebelum dan sesudah program efisiensi. Nah, rumus penghematan biaya yaitu S dikurang T. Lalu kita akan membahas tentang operasi perkalian matriks. Nah, perkalian matriks adalah operasi mengkalikan dua matriks dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, maka hasil perkalian A kali B adalah matriks berukuran M kali P. Setiap elemen hasil diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris dan kolom yang bersesuaian. Operasi ini sangat penting dalam menghitung total pendapatan, output produksi, dan analisis ekonomi multivariabel. Nah, syarat yang pertama seperti yang tadi yang dijelaskan yaitu kolom A sama dengan baris B. Ingat, kolom A yaitu yang ke bawah dan baris adalah yang ke samping. Lalu hasil matriks berukuran M kali P. Lalu matriks itu digunakan untuk total pendapatan dan untuk menghitung output produksi. Nah, pada contoh pendapatan perusahaan, sebuah perusahaan menjual 3 jenis produk. Data jumlah barang terjual atau Q dan harga per unit atau H disusun dalam bentuk matriks. Nah, matriks jumlah barang atau Q dalam kurung Q sama dengan buka kurung siku 2 kali 50 tutup kurung, koma buka kurung siku 30 tutup kurung siku, koma buka kurung siku 20 tutup kurung siku 2 kali. Yaitu yang di dalam kurung siku itu mencakup produk A, B, dan C. Nah, matriks harga per unit atau H yaitu H sama dengan buka kurung siku 20.000, 35.000, 50.000 tutup kurung siku. Dan pendapatan total itu didapatkan rumus yaitu R sama dengan H kali Q atau harga per unit dikali jumlah barang. R sama dengan dalam kurung 20.000 kali 50 tutup kurung ditambah buka kurung 35.000 kali 30 tutup kurung ditambah buka kurung 50.000 kali 20 tutup kurung. Jadi R sama dengan 1 juta plus 1.050.000 plus 1 juta dan R sama dengan 3.050.000. Nah, dengan menggunakan perkalian matriks H kali Q,
atau harga per unit dikali jumlah barang, maka perusahaan dapat menghitung total pendapatan secara efisiensi dari seluruh lini produk sekaligus. Nah, pendekatan matriks mempercepat proses kalkulasi pendapatan, mengurangi risiko kesalahan manual, dan memudahkan pembaruan data penjualan secara berkala untuk mengambil keputusan bisnis yang akurat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.